Saudara-saudara sekalian, hari ini renungan harian kita diambil dari 1 Raja-Raja 9 ayat 9 sampai 18. Judul renungan pada hari ini adalah Anggaplah Angin Lalu. Mampu membeli mobil setelah kerja 2 tahun, dicurigai melakukan korupsi. Usaha yang dirintis menuai kesuksesan, dituduh memakai kekuatan kuasa gelap. Mengambil studi lanjut disangka ingin menyaingi atasan. Melakukan pelayanan dicibir sebagai pencitraan. Apa yang Anda lakukan jika serangan semacam ini terjadi pada diri Anda? Bertahan dan terus maju, atau undur dari tengah komunitas karena merasa tidak tahan? Dengan nama Allah, Elia berhasil mengalahkan 450 Nabi Baal di Gunung Karmel dan mereka disembelih di Sungai Kizon. Tetapi setelah mendengar bahwa Isabel akan membalas dendam, Elia sangat ketakutan sehingga meminta Tuhan mengambil nyawanya. Ia juga pergi menyelamatkan nyawanya hingga ke Gunung Horeb. Elia masuk ke dalam gua dan bermalam di sana. Mengapa Elia harus melarikan diri? Bukankah Tuhan yang memampukannya untuk menghabisi Nabi Baal, sanggup melindunginya dari Isabel? Tampaknya Elia mengalami krisis rohani. Hal yang wajar, karena ia harus menghadapi begitu banyak musuh seorang diri. Ia tentu tertekan luar biasa hingga ingin menyerah saja. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Dia mau Elia terus melakukan pelayanannya. Ketika tantangan, cibiran, tuduhan, dan serangan datang menghalangi setiap usaha dan karya kita dalam kebenaran, Tuhan pun rindu kita tetap bertahan. Anggap saja rintangan itu sebagai angin lalu yang mesti kita abaikan. Belajarlah untuk selalu memandang Tuhan sekalipun banyak tantangan. Jangan termakan omongan orang, tetapi bertahanlah, karena Tuhan senantiasa menolong dan menguatkan. Walau 1000 orang berusaha menjatuhkan, kekuatan Tuhan senantiasa menopang. Nah, karena bacaan kita ini kan diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18, maka kita baca terlebih dahulu ya. Ini adalah 1 Raja-Raja 19 ayatnya kan ayat 9 sampai yang ke-18. Memang ayat 9 sampai 18 ini kita mesti tahu latar belakangnya yang tadi sudah disebut di artikelnya, yaitu diceritakan di sini di ayat yang kedua. Ini 1 Raja-Raja 19 ayat 2 dikatakan bahwa Isabel menyuruh orang suruhan mengatakan pada Elia, "Beginilah kira-kira para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka." Maksudnya mereka itu adalah orang-orang Nabi Baal. Arti perkataan ayat 2 ini apa? Arti perkataan ayat 2 adalah Isabel ngejar daripada Elia untuk dibunuh. Ya, jadi inti pernyataan Isabel itu seperti itu. Nah kemudian singkat cerita, Elia kemudian berhasil menemukan gua dan bermalam di sana. Kemudian firman Tuhan datang. Terus ditanya, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Saudara, kalau kita berhenti sampai ayat ke-9 ini, kita perlu introspeksi diri gitu ya. Selama kita menjadi seorang Kristen, entah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bahkan mungkin ada yang lebih daripada itu. Pernah enggak saudara tanya pada dirimu sendiri, kemudian mengevaluasi gitu loh. Selama misal 10 tahun, sudah melakukan apa untuk pekerjaan Tuhan? Selama 10 tahun itu. Saudara, kita harus tahu panggilan kita untuk Tuhan itu apa gitu ya. Ada orang yang dipanggil Tuhan untuk pekerjaan pastoral, yaitu untuk konseling orang. Ada orang yang dipanggil dalam pelayanan apologetika. Atau kalau belum mengerti apologetika, itu adalah gampangannya how to defend our faith. Ayat dasarnya di 1 Petrus 3 ayat 15. Ya, seperti ya itu orang-orang itu seperti saya itu ya. Jadi orang yang berkecimpung di bidang apologetika. Ada juga orang-orang yang berkecimpung untuk mengunjungi orang-orang sakit, mendoakan orang-orang yang lemah. Jadi hatinya tuh benar-benar terbeban untuk sana. Ada orang-orang yang karunianya itu untuk musik. Ada orang karunianya itu untuk menyanyi untuk Tuhan, puji-pujian untuk Tuhan. Jadi
Eh, saya percaya setiap orang pasti dikasih Tuhan itu satu talenta. Entah itu apapun. Tetapi satu hal yang pasti, pertanyaan Tuhan itu relevan untuk kita pada hari ini. Apa kerjamu selama ini? Saudara, kalau saudara tidak bekerja apapun untuk Tuhan, terus kemudian di masa, apalagi di masa-masa pandemi corona ini alasan gitu ya. Oh ya, karena corona tidak bisa melayani Tuhan dan lain sebagainya. Pasti bisa. Hanya mungkin dengan cara yang berbeda. Ya contohnya kalau misalkan pengkhotbah itu sekarang mungkin tidak bisa di mimbar, tapi sekarang via mungkin Zoom seperti itu. Jadi ada webinar-webinar tetap ada. Jadi tetap pelayanannya esensinya ada, tapi dengan cara yang berbeda. Itu kalau kita mau introspeksi daripada ayat 9 seperti itu. Terus apa respon daripada Elia? Jawabnya, aku kerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Nah, jawaban daripada Elia ini adalah jawaban dari orang yang desperate. Jawaban daripada orang yang lonely, merasa seorang diri, tidak ada yang membantu. Saudara, sumber daripada orang stres itu adalah dia merasa sendiri. Jadi kalau Anda sudah merasa sendiri, tidak ada yang mendukung, maka kemungkinan besar stres itu akan menghampiri hidupmu dengan sangat mudah. Saudara, kita diciptakan Tuhan itu sebagai makhluk sosial. Jadi pasti memiliki daripada teman, pasti memiliki daripada rekan, entah rekan kerja, rekan pelayanan, atau setidaknya kita memiliki keluarga. Jadi ketika Elia itu merasa seorang diri, Elia ini aku pikir saat ayat 10 diucapkan, itu Elia tidak memandang sesuatu yang lebih besar daripada itu. Karena begini ya, sebagai responnya Tuhan, ayat 18 ini, kita loncat ya. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Nah, Baal ini sopo? Baal ini adalah dewa, ya. Dan biasanya dewa itu manifestasinya dibuat patung. Patung untuk menghormati, maka ada tindakan untuk mencium patung. Ceritanya seperti itu. Lah, ada 7.000 orang Israel yang tidak sujud sembah Baal. Bagaimana mungkin fakta itu dibandingkan dengan Elia yang mengatakan bahwa hanya aku seorang diri yang masih hidup dan hanya aku seorang diri yang tidak menyembah ke Baal. Artinya apa? Ketika saat kita merasa sendiri, belum tentu Anda benar-benar sendiri. Karena ada saudara seiman di luar sana yang mungkin sedang mendoakan saudara, yang sedang merasa kesepian ini. Jadi kuatkan dan teguhkan hatimu, percayalah bahwa Tuhan akan menolong dan menggerakkan, ada orang-orang yang bisa menolong engkau. Lalu ayat 11, firman-Nya, keluarlah. Tadi kan di dalam gua ya, ini sebuah gua. Nah, supaya apa mungkin stres ya di dalam gua terus ya, gelap, pasti tidak ada lampu, ya toh. Keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, maksudnya Tuhan lewat gitu ya. Angin besar yang kuat membelah gunung-gunung, memecah bukit-bukit, mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Sesudah angin itu datanglah gempa, tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Datanglah api, tapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa. Barusan di sepoi-sepoi biasa ini, Tuhan itu hadir. Buktinya apa? Karena ada datang suara lagi yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Nah, maksudnya apa sih? Ada angin, gempa, api ini maksudnya apa? Maksudnya gini ya. Saya pernah baca tafsiran, itu angin, gempa, dan api itu lambang daripada hukuman Tuhan. Tetapi kalau angin, gempa, dan api itu adalah hukuman Tuhan, lambang daripada hukuman Tuhan.
Terus di sini dikatakan bahwa tidak ada Tuhan di dalam angin, api, dan gempa. Maka yang terjadi adalah berarti Tuhan tidak menghukum Elia dong. Ya, Tuhan tidak menghukum Elia dengan seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak menghukum, kenapa kok Elia enggak merasa ketakutan gitu loh? Seolah-olah kalau engkau ada permasalahan, engkau enggan untuk mendekat kepada Tuhan. Why? Terus kemudian Tuhan datang dalam angin sepoi-sepoi biasa. Ya. Terus kemudian pertanyaan yang sama seperti di ayat yang 9 di ngomong, apa kerjamu di sini, hai Elia? Maksudnya gini ya, kalau perkataan ini diucapkan sampai 2 kali, berarti tempat di mana Elia sekarang berada, yaitu di gua itu adalah bukan tempat yang pas, yang Tuhan mau Elia untuk kerjakan. Karena bolak-balik tanya kayak gini. Nanti lihat ya, loncat sebentar ayat 15 ya. Firman Tuhan kepadanya, disuruh pergi. Pergilah, kembalilah ke jalanmu. Jadi artinya apa? Kamu tidak seharusnya berada di sini, Elia. Ya. Karena kalau ada di gua terus, ini terjadi itu komplain terus saya. Ayat 14 ngomong gini ya. Jawablah, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu dan meruntuhkan mezbah. Jadi 14 ini sama persis dengan yang ayat 10 jawabannya. Dan kesan yang didapat dari ayat 10 dan 14 itu adalah Elia ini hanya mengasihani sendiri saja. Jadi waktunya bagi saudara untuk keluar dari tempat itu. Kalau saudara sedang mengasihani diri sendiri, merasa sendiri, tidak ada yang menemani, dan perlu bagi kita orang-orang Kristen ketika tahu ada orang-orang yang seperti itu menjadi sahabat bagi orang pada saat dibutuhkan. Itu penting. Karena Elia ini kelihatannya ya mungkin kurang peka karena kondisi kerohanian menurun. Langsung Tuhan beri instruksi ya, perintah. Sehingga ayat 15 yang kita baca tadi. Pergi. Kemudian suruh ngurapi Hazael. Kemudian Yehu. Kemudian Elisa. Jadi nabi menggantikan engkau. Jadi kemungkinan besar sudah waktunya bagi Elia ini untuk mengakhiri masa jabatannya sebagai nabi. Mungkin terlalu banyak tekanan, mungkin terlalu banyak pressure dan merasa seorang diri, gitu ya. Dan perlu pengganti. Nah, kemudian Tuhan tunjuk yang namanya Elisa. Jadi ya memang dalam suatu organisasi atau suatu organisasi entah itu gereja atau pekerjaan memang diperlukan untuk suatu pengganti atau backup plan, gitu ya. Karena kalau tidak ada backup plan, maka yang terjadi adalah satu orang tumbang, maka akan mengganggu daripada roda organisasi tersebut. Entah itu organisasi profit maupun yang non-profit. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, ini kan berarti menunjukkan Elia itu putus asa sekali gitu ya. Kemudian ayat 18 ngomong, aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel yang tadi kita baca. Jadi artinya engkau tidak sendiri. Pesan Tuhan pada hari ini kepada kita semua yang mendengar renungan harian pada hari ini adalah kita tidak sendiri. We are not alone. Kita tidak sendiri. Jikalau ada permasalahan yang terjadi dalam hidupmu sekarang, merasa sendiri, merasa anak buah tidak mendukung, rekan kerja tidak mendukung, keluarga juga tidak mendukung, mungkin orang-orang yang paling dekat juga tidak mendukung, percayalah. Ada pribadi yang namanya Tuhan Yesus Kristus yang selalu menolong dan ada di saat kita membutuhkan. Bahkan dia selalu ada dalam setiap musim kehidupan kita. Jadi percayalah kepada dia, sekalipun dia tidak kelihatan, berimanlah bahwa dia itu selalu ada di dekatmu dan tapi selalu mengasihimu senantiasa. Jadi yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Tuhan untuk bisa merasakan kasih-Nya, bisa merasakan penyertaan-Nya, sehingga kita masih bisa setiap hari bersyukur kepadanya. Itulah renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.